Dan kemudian kembali Bapak Ibu yang terhormat, hadis Nabi menyatakan, sayati 'alan nas, akan datang suatu masa kepada manusia, dinuhum darahimuhum, agama mereka adalah uang. Artinya mereka diatur oleh uang. Lengkapnya hadis itu menyatakan, sayati 'alan nasi zamanun, akan datang suatu masa 'alan nas, kepada manusia, yang disebut dengan umara'uhum asad. Pemerintahnya adalah pemerintah singa. Singa ini hanya berdasarkan kekuatan taringnya, cakarnya dan lompatannya, serta besar badannya, bobot berat badannya. Nah, kemudian ada perisai di lehernya supaya tidak digigit mudah oleh musuh-musuhnya. Jadi kekuatan otot lah yang diutamakan, bukan kekuatan otak, kekuatan iman oleh singa itu tadi. Jadi asadun bisa artinya singa, bisa artinya harimau. Cuma harimau secara khusus bahasa Arabnya an-namirah. Sekarang ada nama sekolah an-namirah ya. Sekolah harimau. Kenapa ada nama an-namirah? Harimau ya. Nah, jadi asadun singa, an-namirah harimau. Jadi penguasamu nanti dia akan menggunakan kekuatannya. Kalau sekarang istilahnya kekuatan preman yang akan digunakan. Mirip-mirip Hercules lah barangkali. Kekuatan preman yang digunakan. Kalau di saat singa berkuasa, kekuatan preman yang akan dia gunakan. Berarti kalau kekuatan preman yang digunakan itu di belakangnya mafia itu. Ada mafia, kelompok-kelompok kejahatan yang ujung-ujungnya dia memakai uang yang tidak halal. Itu yang disebut dengan agama mereka adalah agama uang. Selagi mereka mau dibayar, dia akan menjadi apa saja yang disuruhkan, disuruh melompat, disuruh tidur di atas loteng, tidur di bawah parit atau di mana saja, yang penting wani piro. Wani piro bahasa Jawa ya. Wani itu berani, piro berapa, berani bayar berapa, apapun akan dilakukan. Masya Allah. Nah, jadi dalam hadis ini dikatakan umara'uhum asyadun, pemerintahnya adalah singa, wa wuzara'uhum zibun. Wuzara itu wazir, itu artinya menteri, pembantu. Wuzara yang dijadikan sebagai pelaksana hukumnya, pembantu dari pemerintahnya, itu adalah serigala. Bagaimana karakter serigala itu? Serigala itu hanya mementingkan kelompoknya saja. Kalau bukan kelompoknya, itu dia tidak bantu. Mudah-mudahan di Indonesia, negara yang kita cintai, tak terjadi orang-orang yang hanya membesarkan kelompoknya saja. Kadang-kadang orang membuat kelompok sendiri. Ada kelompok hijau, ada kelompok coklat, ada kelompok kuning, macam-macam. Ada kelompok oligarki, konglomerat, entah apa lagi. Nah, hanya kepentingan kelompoknya saja. Kalau serigala itu, kalau bukan kelompok serigala itu musuh. Yang kelompok serigala, itu saja dibela. Itu yang menggunakan tangan-tangan preman itu tadi. Yang model-model Hercules, yang model-modelnya orang-orang pasar Tanah Abang, dan banyak lagi model-model yang lain. Dia adalah orang-orang yang berani dibayar perang. Nah, hati-hati. Ini peringatan Rasulullah tidak harus terjadi. Ini kan tanbih namanya. Tanbih itu peringatan.
Jangan seperti itu. Hai umat Islam. Itu. Wuzara'uhum zibun. Pelaksana-pelaksana dari pemerintahnya, pembantunya, istilah orang Malaysia yang kaki tangannya itu adalah serigala. Kadang-kadang ya serigala itu juga memakan serigala yang lain. Terjadilah serigala memakan serigala. Tergantung yang lemah yang mana. Serigala yang lemah akan dimakan oleh serigala yang kuat. Dalam bahasa Latinnya disebut homoni lupus. Bahasa orang Jerman mengatakan homoni lupus. Serigala itu, manusia ini adalah serigala bagi serigala yang lain. Jadi ada manusia yang lebih kejam daripada serigala. Masya Allah. Surat Al-A'raf ayat 179. Ulaika kal an'am. Mereka adalah orang-orang yang seperti binatang. Waduh, kita sebutlah singa, serigala. Rupanya manusia lebih daripada binatang. Ulaika kal an'am. Mereka tak obatnya seperti binatang. Makanya perumpamannya tadi oleh Rasulullah, ada singa, serigala. Nah, kenapa? Karena ada manusia yang melebihi binatang. Siapa dia? Netanyahu dari Israel. Itu lebih dari binatang. Sekarang kebakaran ya. Minta bantu dia kepada sekutu-sekutunya. Apa lebih dari binatangnya? Netanyahu itu berani dia membunuh wanita-wanita tua yang tak bersalah, anak-anak kecil yang sedang meminta bantuan makanan, rumah sakit di mana orang sedang menderita. Pokoknya di stasiun-stasiun tempat orang berlindung, di kemah-kemah pengungsian, dibom semuanya. Itu kan lebih dari binatang. Binatang saja tidak mau membunuh orang yang tidak bersalah seperti itu. Kucing dapat anak tikus tak langsung digigitnya, dimain-mainkannya. Kadang-kadang dia lepas, tak tega, terlalu kecil katanya. Ini Netanyahu anak kecil yang janin, wanita hamil, ada yang dibelah perutnya. Wanita hamil itu oleh Zionis. Na'udzubillah min dzalik. Dan puncak kekejamannya itu katanya, itu Palestina pasti kalah sekalipun dia bersama-sama dengan Tuhan. Akan kami bom orang Palestina itu bersama-sama dengan Tuhannya. Ya Allah, itu adalah puncak kedurhakaan kepada Allah yang paling tinggi. Sekalipun dia bersama-sama dengan Tuhan, dia akan kalah juga. Begitu pedenya Netanyahu dengan bantuan dari Amerika. Jadi banyak sandera-sandera itu harus dilepaskan orang-orang Palestina. Kata Netanyahu, itu yang disanderanya itu kebanyakan orang Amerika, yang pasukan khususnya, yang terhebatnya kalah juga oleh Hamas. Disitulah malunya Amerika. Yang terhebat dikirim, pasukan khususnya kalah juga di sana. Dikirim pula lah kapal tanker yang terhebat, yang 1 meter tebal di depannya itu untuk menangkis serangan. Tembus itu oleh Hamas dengan bantuan senjata dari Rusia, China, terutama Iran. Mana ada ceritanya kapal induk itu bisa tembus? Sekarang tembus itu. Ya Allah, kalaulah sampai saatnya dua-duanya hancur. Amerika hancur terbakar, mulai dari Las Vegas sampai kepada Los Angeles. Nah, sekarang banyak lagi tempat banyak di daerah terbakar yang tidak bisa dipadamkan dengan mudah. Israel sedang terbakar juga bak api neraka. Tapi tetap saja dia kejam kepada Gaza, tempat kelahiran Imam Syafi'i.
Jadi memang manusia itu melebihi dari harimau, singa, lebih kejam daripada serigala. Masya Allah. Nah, lanjut dalam hadis itu dikatakan